kenapa seorang muslim harus kaya dan sukses? Bukan harus miskin dan susah. Ada 42 alasan. Banyak sekali. Di antaranya, kalau misalnya dok, azan nih waktu sholat. Saya kalau pergi sholat, saya dapat pahala saya. Dokter pergi sholat, dokter dapat pahala dokter. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra dari sholat yang sama, waktu yang saya luangkan sama, energi yang saya kerahkan sama, ibadah yang saya kerjakan juga sama. Tapi saya bisa dapat ekstra pahala. Dengan cara gimana? Saya ngajak dokter. Dok, kayak kita sholat ya dok. Ajakan saya ini membuat saya dapat misalnya, misal angka 10 tanda kutip ini cuma perumpamaan, 10 pahala sholat, dokter juga dapat 10. Tapi karena saya ajak dokter, saya dapat 20. Karena 10 angka itu diberikan juga kepada saya. Makin banyak orang saya ajak, maka makin besar pahalanya. Kalau kita sholat berjamaah, imam itu panen pahala sholat makmumnya. Karena dia yang memimpin. Allahu Akbar semuanya. Ruku, i'tidal, sujud, semua ikut dia. Maka berapapun makmumnya, begitu dia dapat pahalanya. Muazzin, orang yang azan, panen pahala semua. Imam dan makmum. Karena dia yang panggil. Hayya ala shalah, hayya ala falah gitu ya. Namun ada orang dok, dia ikut sholat atau dia tidak ikut sholat, mungkin sudah meninggal, mungkin pindah kota, dia tetap dapat pahala. Itu adalah orang yang membangun masjidnya. Bangun masjid ini, Nabi SAW motivasi. Man bana masjidan lillahi, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah, masjid untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bangun masjid gak mungkin gak pakai duit. Orang yang punya uang, dia bisa raih pahala sholat semua orang yang sholat situ, mau 100, mau 1000 dengan uangnya. Kan gitu. Berarti ada kolerasi antara pahala sholat dengan uang. Orang siapin sejadah masjid, AC buat masjid, mengadakan tempat wudhu, nyumbang Quran di masjid. Kan banyak banget ya. Pengeras suaranya. Ini semua berhubungan dengan uang gitu. Dalam Islam juga ada dari rukun Islam yang 5 ini kan syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini semua wajib dok. Tapi ada 2 di sini yang wajib itu bagi yang mampu, zakat dan haji. Di sini ada banyak umat Islam yang salah persepsi. Mereka pikir bagi yang mampu ya sudahlah, karena saya nggak mampu saya nggak usah mikirin. Padahal sebenarnya potensi dia dengan potensi orang lain yang punya kemampuan finansial itu sama. Fasilitasnya sama, 2 mata, 2 kuping, 2 tangan, 2 kaki, waktunya sama 24 jam. Kenapa yang itu bisa saya nggak bisa? Harusnya kan jadi motivasi. Jadi harusnya dia berpikir begini dong, kalau yang benar. Oh ini Allah bilang bagi yang mampu. Kalau sekarang saya mustahik itu orang yang pantas terima zakat karena tidak mampu. Saya harus berpikir dan saya berdoa sama Allah bagaimana saya menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga saya bisa meraih pahala dengan uang tersebut. Kalau hari ini saya belum mampu haji, karena Allah bilang bagi yang mampu, saya tetap berusaha berdoa sama Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar supaya saya bisa punya pendapatan dan bisa haji. Kalau seseorang meninggal misalnya, dia belum sempat sempurnakan rukun Islam, dia meninggal belum zakat karena orang miskin, dia meninggal belum pernah haji karena orang miskin. Berdosa kah? Gak berdosa. Tetapi dia sebenarnya bisa sebelum meninggal mendapatkan pahala kedua ini dengan menyempurnakan 5 rukun Islamnya, asal dia niatkan dan dia bertekad, dia berusaha. Kalau dia meninggal dia belum bisa mengeluarkan zakat, dia belum bisa haji, tapi ada usaha dia dapat pahalanya. Karena orang kalau niat saja sudah dapat pahalanya, apalagi kalau dia berhasil mengerjakannya. Sementara memang Allah menjanjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku selalu menjawab panggilan-panggilan atau doa-doa mereka. Maka mereka harusnya beriman kepada aku, memohon kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk." Jadi sebenarnya tidak ada batasan dalam Islam untuk mengejar prestasi. Itu sebenarnya poinnya. Bisa menjadi orang paling kaya, bisa menjadi orang yang paling pintar. Tapi tetap utama dan pedomannya adalah Islam. Iya, dan berada di 5 huruf. Halal. Halal. Menjauhi 5 huruf yang lain, haram. Haram.